Saya akan menjelaskan mengenai problematika pengembangan profesional guru. Terkadang di dalam profesional guru itu ada dua problem, yakni problem internal dan problem eksternal. Nah, problem internal ini meliputi penguasaan guru di dalam bidang materi, penguasaan guru di dalam bidang mencintai profesi keguruannya, penguasaan guru tentang keterampilan mengajar, dan juga memaknai hasil belajar siswa. Bukan memaknai, tapi lebih ke mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, di sini bidang yang harus dimiliki seorang guru itu tentang pengetahuannya itu, misalkan si guru memahami tentang materinya tersendiri, merencanakan untuk pembelajaran, seperti itu. Terkadang itu menjadi problem internal bagi guru itu tersendiri. Lalu mencintai profesi keguruannya. Sebelum dia melaksanakan kewajibannya sebagai guru, tentunya dia harus mencintai profesinya sebagai guru. Karena ketika kita sudah mencintai profesi kita sebagai guru, maka kita akan dengan sukarela melaksanakan pekerjaan kita dengan ikhlas. Dan seterusnya, keterampilan mengajar itu sangat diperlukan sekali, karena seorang guru dituntut harus kreatif. Karena jika tidak kreatif, guru tidak akan bisa membawa suasana kelas yang nyaman, yang diinginkan setiap muridnya. Lalu, mengevaluasi hasil belajar siswa itu sangat perlu untuk menjadi tolak ukur ke depannya. Karena kita harus lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, problematika profesional eksternal. Nah, itu meliputi suasana kelas, lingkungan sekolah, upah yang diterima oleh guru tersebut, karakteristik kelas, volume pemahaman sikap di kalangan pekerjanya, dan juga penghargaan hasrat untuk prestasinya. Lalu sarananya untuk yang menunjang kenyamanan olahraga, terus dan sebagainya. Itu semua program eksternal yang dimiliki oleh guru. Nah, semua itu terkadang kita kurang menguasai karakter kelas tersebut, itu menjadi beban tersendiri, menjadi problem bagi guru tersebut. Lalu upah yang diterima itu selalu dipertimbangkan. Tapi ketika kita sudah mencintai pekerjaan itu tersendiri, kita tidak akan memikirkan upah tersebut. Tapi tentunya kita harus berpikir realistis. Kita juga perlu uang. Tantangan seorang guru sebagai tenaga profesional. Sebagai seorang profesional, guru seharusnya memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan tugas membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan semangat keunggulan, motivasi belajar siswa, dan memiliki kepribadian serta budi pekerti luhur yang sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Namun, kita semua mengetahui begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang guru dalam menghadapi dan melaksanakan tugasnya secara profesional di era sekarang. Tantangan guru sebagai profesional untuk menghadapi masyarakat sekarang dapat dibedakan menjadi dua tantangan, yang bersifat internal dan yang kedua yang bersifat eksternal. Tantangan internal adalah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, diantaranya nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa, pengembangan nilai-nilai demokrasi, dan fenomena rendahnya mutu kualitas pendidikan. Sementara tantangan eksternal adalah tantangan guru profesional dalam menghadapi era sekarang sebagai bagian dari masyarakat dunia di era global.
Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tantangan internal. Terdapat beberapa hal dalam tantangan internal. Yang pertama yaitu penguasaan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa. Dapat kita lihat mulai adanya gejala menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, menurunnya rasa kebersamaan, lunturnya rasa hormat kepada orang yang lebih tua, sering terjadinya benturan fisik antara peserta didik seperti tawuran, dan mulainya adanya indikasi tidak saling menghormati antara sesama teman yang akhirnya dikhawatirkan dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Pendidikan berupa menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik, dan tantangan nyata bagi guru adalah bagaimana seorang guru memiliki kepribadian yang kuat dan matang untuk dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika, serta meyakinkan peserta didik terhadap pentingnya rasa kesatuan sebagai bangsa. Yang kedua yaitu pengembangan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dalam bidang pendidikan adalah membangun nilai-nilai demokratis, yaitu kesamaan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan juga kewajiban yang sama bagi masyarakat untuk membangun pendidikan yang bermutu. Yang ketiga yaitu fenomena rendahnya mutu pendidikan. Guru dituntut untuk berperilaku dan memiliki karakteristik profesional oleh karena tuntutan dan sifat pekerjaan, dan bersaing dengan profesi-profesi lainnya. Dalam masa baru sekarang, hanya akan menerima seorang yang profesional dalam bidang pekerjaannya. Tantangan guru pada masyarakat era sekarang adalah bagaimana menjadi seorang guru yang profesional untuk membangun masyarakat yang mandiri, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berprestasi, saling menghormati atas dasar kemampuan individual, menjunjung tinggi rasa kebersamaan, dan mematuhi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi dan informasi. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tantangan bagi seorang guru profesional dalam menghadapi globalisasi adalah bagaimana guru yang mampu memberikan bekal kepada peserta didik selain ilmu pengetahuan dan teknologi, juga menanamkan sikap disiplin, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Yang kedua yaitu dunia pendidikan Indonesia menghadapi MIA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pendidikan di Indonesia mampu membekali siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka lulusan pendidikan yang ada di Indonesia akan memiliki rasa percaya diri serta motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri secara optimal, sehingga dapat diyakinkan bahwa Indonesia mampu bersaing secara global dan mampu menghadapi MIA 2020. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru. Akadum pada tahun 1999 menyatakan dunia guru masih terselingkung dua masalah yang memiliki mutual korelasi, yang pemecahnya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak, terutama mengambil kebijakan. Yang pertama, profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendahnya gaji. Yang kedua, profesionalisme guru masih rendah karena itu
atas faktor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh antara lain. Yang pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Yang hal ini jadi disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada. Yang kedua, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberikan berlaku kepada dosen di perguruan tinggi gitu. Terus yang keempat, masih belum ada smoothnya perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon guru. Yang kelima, masih belum berfungsi PGRI sebagai organisasi profesi yang berupa secara maksimal meningkatkan profesionalisme anggotanya. Kecenderungan PGRI bersifat politisi memang tidak bisa disalahkan, terutama untuk menjadi pressure group agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun, demikian di masa mendatang, PGRI sepantasnya mulai mengupayakan profesionalisme guru sebagai anggotanya dengan melihat adanya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru. Pemerintah berupaya untuk mencari alternatif untuk meningkatkan profesi guru. Yang selanjutnya, solusi untuk mengatasi problematika pengembangan profesionalisme guru. Nah, yang pertama, memperbaiki sumber daya manusianya. Dalam hal ini adalah guru merupakan prioritas utamanya. Perbaikan dalam jangka panjang untuk menyiapkan kemampuan guru, misalnya dalam kemampuan penguasaan teknologi informasi. Penguasaan ini saat ini merupakan yang sangat penting melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini. Nah, di samping itu, di saat situasi dan kondisi tertentu, guru harus bisa menggunakan teknologi ini. Misalnya untuk saat ini perkuliahan atau proses pembelajaran yang tadinya tatap muka sekarang dirubah dalam pembelajaran online dikarenakan ada suatu wabah, yaitu virus corona yang saat ini melanda beberapa negara, sehingga seorang guru harus mampu menguasai teknologi ini. Nah, yang selanjutnya adalah pengembangan kemampuan guru dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang perlu disiapkan adalah kepemimpinan, public speaking, penguasaan bahasa asing, dan juga jaringan atau relasi. Apabila hal tersebut mampu dikuasai oleh guru, maka akan mudah untuk guru menghadapi MEA ini dan siap bersaing dengan SDM dari negara anggota MEA serta mempunyai profesionalisme yang baik dalam bekerja.